Dan babak pertama antara Warkop Mona melawan Tumbus segera dimulai. Bola masih dikuasai nomor punggung 15, dihadapi oleh Bongki. Masih nomor punggung 22, otak-atik dengan tenang saja. Crossing yang cukup bagus dilakukan, namun mampu dikuasai nomor punggung 10. Apa yang terjadi? Terjadi duel-duel di tengah. Masih Bagong menguasai bola dengan segera. Masih Bagong shooting langsung dan masih menyamping ke sisi gawang dari penjaga gawang Warkop Mona. Penjaga gawang yang cukup senior ini, yang malang melintang di dunia persepak bolaan Tarkam, yang baru datang dari Barito, dipinjamkan dari Barito. Crossing saja kepada Teguh. Teguh mengotak-ngatik bola, berhadapan dengan Bagong. Masih Bagong mengejar Teguh. Teguh lagi, apa yang terjadi? Masih Teguh. Teguh lagi dan mengotak-ngatik bola, melihat rekannya, namun mampu dipatahkan oleh nomor punggung 4. Bagong, pemain yang cukup kuat ini, mampu mematahkan serangan dari Teguh, pemain persatu yang langsung didatangkan dari Warkop Mona, yang menginap di Hotel Mustika. Mungkin Kasuri hari ini mampu mencetak golnya. Masih Bagong ngoper ke nomor punggung 10 dengan tenang. Nomor punggung 10 melihat rekannya, crossing yang cukup bagus dilakukan. Apa yang terjadi? Terjadi jebakan knockshot yang sempurna dilakukan oleh Warkop Mona di sore hari ini, mampu melakukan jebakan offside dengan sempurna di sore hari ini. Dan nomor punggung 99, pemain yang cukup senior ini, mampu di tackling dengan Siswanto, dihadang langsung. Terjadi duel-duel bola samping nomor punggung 21 dan nomor punggung 18, namun bola meninggalkan lapangan saja. Terjadi lemparan ke dalam untuk Warkop Mona di sore hari ini. Babak pertama 0-0. Masih passing yang cukup bagus dilakukan pemain senior, otak-atik bola nomor punggung 18. Terjadi lemparan ke dalam yang dihadapi oleh Warkop Mona, melihat rekannya. Lemparan Arhan yang cukup bagus, namun mampu dihalau oleh Siswanto, dan terjadi tendangan bebas yang krusial di sore hari ini, yang cukup berbahaya mendekati kotak penalti dari Tumbuh. Mungkinkah akan terjadi gol di sore hari ini? Dan nampaknya pemain 3 yaitu Gondrong melakukan protes keras terhadap wasit di sore hari ini. Mungkinkah wasit di sore hari ini mampu memimpin jalannya pertandingan dengan baik? Dan bola dihadapi nomor punggung 18. Kiper mengarahkan pagar betis dari Tumbuh di sore hari ini. Apa yang terjadi? Mungkinkah akan terjadi gol di sore hari ini? Langsung saja berbahaya, namun mampu ditepis oleh penjaga gawang Bonari yang bernomor punggung 45 di sore hari ini, mampu mematahkan serangan dari Warkop Mona. Apakah di sore hari ini terjadi tendangan sudut yang dihadapi nomor punggung 14 atau pemain dari Rizky Mona di sore hari ini? Bola ancang-ancang yang dilakukan oleh nomor punggung 14, dan apakah berbahaya? Namun bisa dihalau. Terjadi kembali ditekankan, dan apa yang terjadi? Namun bola mampu dihalau nomor punggung 10 dengan tenang. Passing yang cukup bagus dilakukan oleh nomor punggung 2 kepada nomor punggung 12. Terjadi crossing di sisi gawang dari Tumbuh, otak-atik bola melihat rekannya, tackle yang cukup sempurna dilakukan, dan terjadi kembali. Apa yang terjadi? Namun handsball yang dilakukan oleh Teguh mampu dipatahkan oleh Tumbuh serangan dari Warkop Mona di sore hari ini. Bola dihadapi oleh Gondrong, pemain atau back yang malang melintang di dunia Tarkam, yang didatangkan langsung dari Barito ini. Mungkinkah mampu menjaga pertahanannya? Crossing langsung yang dilakukan, namun bola meninggalkan lapangan saja. Bola dihadapi nomor punggung 12, melihat rekannya,
otak-atik bola, masih teguh berduel kiper senior, terjadi duel-duel bola atas, berbahaya crossing, namun bola lemah saja yang dilakukan oleh striker nomor punggung 99. Bola melambung ke atas, terjadi duel-duel bola tengah, warung Reski Mona, masih Yono nomor punggung 5, Yono lagi, namun nampaknya lapangan sangat licin dan Yono tergelincir ke samping sisi gawang dari Tumbuh FC. Masih Bagong melihat rekannya, masih lemparan arahan dilakukan oleh Warkop Mona, masih Warkop Mona teguh, otak-atik berdua dengan Gondrong, masih teguh lagi, mampu mencuri bolanya, dan bola terjadi tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh Gondrong atau dilakukan oleh Forza nomor punggung 23. Pemain yang didatangkan dari Kamerun ini mampukah di sore hari ini memberi warna untuk teman-temannya. Masih nomor punggung 23 Bongki dengan kontrolnya, namun mampu dicuri oleh nomor punggung 15. Masih berbahaya, apa yang terjadi? Namun bola meninggalkan lapangan saja. Umpan 1-2 yang kurang sempurna dilakukan oleh nomor punggung 99, mampu membingungkan pemain Tumbuh FC di sore hari ini. Tendangan yang cukup bagus dilakukan nomor punggung 45 atau penjaga gawang, masih melihat rekannya, masih lalu dan terjadi pelanggaran. Masih Bongki melihat rekannya, nomor punggung 9 yang baru saja dipinjamkan di Persiba Balikpapan, yang sore hari ini memperkuat tim dari Tumbuh. Masih Sis melihat rekannya, nomor punggung 21, masih Sis lagi melihat umpan yang cukup bagus, namun mampu dipatahkan oleh nomor punggung 14. Masih Gondrong lagi, dan bola dibuang saja oleh Gondrong di sore hari ini dengan senyum-senyum tipis melewati Teguh. Pemain yang cukup senior ini, mampukah Teguh mengobrak-abrik pertahanan dari Tumbuh FC di sore hari ini? Alfian, umpan yang kurang sempurna dilakukan oleh Alfian. Masih Bagong menyisir ke samping gawang, masih Bagong lagi melihat rekannya, apa yang terjadi? Masih Bagong, namun nampaknya tenaga dari Bagong cukup lemah di sore hari ini, mampu dipatahkan oleh nomor punggung 14. Pemain atau gelandang yang cukup kuat, mampu mematahkan serangan Bagong di sore hari ini. Dan nomor punggung 10 yang baru bermain di Tumbuh ini, yang langsung didatangkan dari Senegal, mungkinkah nomor 10 ini mampu menceploskan kan? Berbahaya, namun kiper yang cukup tenang memetik bola ke dadanya. Masih nomor punggung 18, masih nomor punggung melihat rekannya, Teguh berbahaya, mengotak-atik berdua dengan berbahaya. Apa yang terjadi? Dan gol terjadi, offset nampaknya, tidak jadi gol. Pergantian pemain Sik, nomor punggung 5 digantikan nomor punggung 3. Udah keluar, masuk Subi. Nampaknya pemain yang cukup bagus di sore hari ini digantikan oleh nomor punggung 3. Mungkinkah Warkop Mona di sore hari ini akan memperkuat pertahanannya, menggantikan back yang cukup handal ini, nomor punggung 3 yang baru datang. Nampaknya pesawat dari bandara tadi delay dan pemainnya baru bisa datang.
masih mengotak-ngatik bola dengan nomor punggung 10, dengan tenang nomor punggung 10 melihat Alfian, namun gagal lagi. Apa yang terjadi duel-duel tengah. Nampaknya pemain yang bernomor punggung 10 ini mampu dihalau nomor punggung 18, dan para ofisial nampaknya sedang ngopi-ngopi asik di sore hari ini. Nampaknya tukang kopinya tidak ada yang datang. Masih terjadi duel, masih crossing. Apa yang terjadi? Otak-atik bola nomor punggung 10 halau saja, dan terjadi pelanggaran di sisi pertahanan dari Warkop Mona. Sikap sportivitas yang dilakukan oleh para pemain di sore hari ini cukup luar biasa, dan wasit mampu memimpin jalannya pertandingan dengan baik. Terjadi benturan-benturan kecil karena keadaan lapangan agak mendung. Bola masih dihadapi back yang cukup kuat. Melihat rekannya langsung crossing ke atas. Teguh berduel dengan nomor punggung 14 atau 18. Dihalau saja ke samping. Terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh nomor punggung 3. Masih nomor punggung 2. Umpan yang bagus diarahkan oleh Teguh. Masih Teguh melihat liuk dengan skillnya. Teguh lagi, dan apa yang terjadi? Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Yono. Pemain nomor punggung 5 ini, pemain yang cukup militan atau cukup tua ini, mampu menghalau pemain muda, dan bola dihadapi nomor punggung 14 di sore hari ini. Nampaknya semifinal di sore hari ini cukup luar biasa. Persaingan antara kedua tim mampu memberi warna bagi penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan di sore hari ini. Dan tendangan dihadapi nomor punggung 12, crossing yang cukup bagus, namun kontrol dan berbahaya. Apa yang terjadi? Gol, 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 gol. Umpan yang sempurna dilakukan nomor punggung 12, mampu menyebloskan bola ke jaring gawang dari Bonari. Kiper yang cukup luar biasa ini mampu ditembus oleh pemain dari Warkop Mona. Mungkinkah peningkatan permainan akan dilakukan oleh Tumbu FC di sore hari ini? Nampaknya strategi dari pelatih melihat permainan dari Tumbu. Para pelatih akan melihat, dan protes dilakukan oleh lagi-lagi oleh Gondrong. Masih Yono, bola masih Yono, melihat rekannya Yono lagi, crossing yang cukup bagus, namun mampu dihalau nomor punggung 12. Kotak-katik bola 1-2 yang dilakukan oleh nomor punggung 12 lagi. Masih nomor punggung 18 dengan tenang menutup bola. Masih Teguh lagi, Teguh dihalau lagi, berbahaya. Apa yang terjadi? Otak-atik bola, namun masih Teguh lagi mengotak-ngatik atau menguasai jalannya pertandingan di sore hari ini. Terjadi crossing, namun crossing lemah yang dilakukan nomor punggung 15 tidak mampu memberi umpan yang sempurna dilakukan. Masih nomor punggung 12 lagi, nomor punggung 14, 1-2 yang dilakukan dengan sempurna. Masih dipotong langsung oleh nomor punggung 21. Otak-atik bola, passing yang kurang bagus dilakukan nomor punggung 21. Crossing, terjadi duel bola atas. Masih Yono melihat rekannya, Yono lagi, namun mampu dipatahkan. Dan apa yang terjadi? Masih otak-atik bola, dan apa yang terjadi? Pelanggaran yang dilakukan oleh SIS di sore hari ini. Dan nampaknya Tumbu sudah beli kerupuk di sore hari ini. Mungkinkah kerupuk akan memberikan kekuatan di sore hari ini? Dan para pemain nampaknya gusar, pemain Tumbu. Apakah strategi yang akan dilakukan? Terjadi kartu kuning yang dilakukan oleh wasit yang cukup bagus memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini.
nampaknya Gondrong nampaknya terlalu tersulut emosi di sore hari ini. Sikap sportivitas yang dilakukan para pemain dan stadion nampaknya agak mendung di sore hari ini. Penonton mencapai 40.000 penonton. Semakin sore semakin meriah atau semakin memberi hiburan di sore hari ini. Bola dihadapi nomor punggung dan nampaknya stadion terjadi hujan rintik-rintik, tapi masih dengan semangat para pemain melakukan permainannya di sore hari ini. Crossing yang dilakukan oleh Bonari mampu dihalau Pongki, masih Pongki lagi, otak-atik bola dengan Bagong, otaknya berbahaya. Apa yang terjadi? Masih 1-2 yang dilakukan oleh nomor punggung 10, otak-atik bola. Dan terjadi benturan yang kurang disengaja oleh nomor punggung 18 di sore hari ini, mampu mematahkan serangan dari Tumbu FC. Nampaknya di sore hari ini semakin sore semakin meriah pertandingan antara Tumbu melawan Warkop Mona. Pemain yang diperkuat oleh Teguh atau diperkuat oleh nomor punggung 9, 10, 9. Pemain yang cukup senior ini mampu membobol gawang dari pemain Tumbu. Terjadi crossing yang dihadapi nomor, namun bola masih menyamping ke sisi gawang dari Warkop Mona. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang cukup tenang yang didatangkan dari Persiba ini. Bola dihadapi oleh Yono dengan headingnya mampu menghalau bola. Masih Yono, satu sentuhan saja yang dilakukan oleh Yono. Masih Yono, Bagong berduel. Masih Alfian ke nomor punggung 10 melihat rekannya. Masih Pongki lagi diarahkan oleh nomor punggung 10 melihat rekannya, ngotak-ngatik bola masih dengan skillnya. Dan apa yang terjadi pelanggaran di sisi gawang Warkop Mona di sore hari ini. Mungkinkah Tumbu FC mampu membalas ketertinggalannya di sore hari ini? Bola dihadapi oleh nomor punggung 10 atau dihadapi oleh Pongki nomor punggung 9 di sore hari ini. Pongki bersiap-siap melihat ancang-ancang untuk menembak gawang dari Warkop Mona. Penjagang yang cukup bagus. Dan apa yang terjadi di sore hari ini? Mungkinkah Pongki shooting langsung berbahaya, namun masih menyamping ke sisi gawang dari Warkop Mona atau ke samping penjaga gawang yang cukup tinggi. Selamat datang Pak Erik di sore hari ini. Nampaknya Pak Erik mau sembunyi di pisang-pisang di sore hari ini. Masih nomor punggung 18, otak-atik bola. Takut lagi pemain yang cukup kencang ini melewati Gondrong. Apa yang terjadi? Namun Teguh lagi dengan sekinya, masih Teguh dengan fisiknya umum. Crossing, namun crossing lemah yang dilakukan oleh Teguh di sore hari ini mampu dipatahkan oleh Gondrong atau penjaga gawang Bonari. Umpan yang bagus dilakukan, masih Bagong lagi melihat rekannya, Bagong lagi mengotak-ngatik Bagong, kehilangan bola, masih Bagong mengotak-ngatik bola, masih Bagong melihat rekannya, masih Bagong lagi, masih nomor punggung 22, shooting langsung, namun mampu belum dihalau. Dan apa yang terjadi? Bola meninggalkan lapangan saja dan menyamping ke sisi gawang dari Warkop Mona. Mungkinkah dengan adanya hujan ini para penonton berduyun-duyun memasuki tribun dari lapangan Pondokan ini, tribun yang cukup bagus, yang cukup luar biasa, yang dianggarkan oleh desa ini. Masih nomor punggung 18 dengan skillnya berhadapan dengan Pongki, masih berbahaya, masih
bola dihadapi nomor punggung masih Teguh mengotak-ngatik bola dan terjadi lemparan ke dalam saja di sore hari ini. Apakah hujan semakin deras di sore hari ini dan para penonton semakin meriah? Tidak ada yang meninggalkan lapangan karena sore hari ini semifinal antara Tumbu FC melawan Warkop Mona, dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Teguh kepada nomor punggung 21, pemain yang didatangkan dari Medan ini. Mungkinkah sore hari ini mampu membalas ketertinggalannya 1-0 Warkop Mona? Tendangan langsung yang dilakukan dihadapi oleh Babe masih dihalau saja, bola melambung tinggi ke atas tribun dari Stadion Mondoan. Lemparan dilakukan, masih terjadi lemparan ke dalam lagi untuk Tumbu FC. Masih Tumbu FC melihat rekannya, melihat Liu. Terjadi lemparan ke dalam lagi, atau masih lemparan ke dalam lagi. Nomor punggung 25, crossing yang kurang sempurna dilakukan oleh nomor punggung 25. Alfian berduel, masih Alfian berbahaya. Alfian lagi, namun mampu ditutup oleh back bernomor punggung 12. Masih Yono lagi, ketertinggalan masih Teguh 1-2 dengan nomor punggung. Apa yang terjadi? Borsa nampaknya tercelungkir sendiri dan tidak tahu, dan Yono lagi. Dan terjadi cukup seru di sore hari ini tanpa ada bola, kena angin aja jelungkir. Dan mungkinkah sore hari ini Stadion Mondoan ini mampu memberi warna atau memberi hiburan yang cukup bagus di sore hari ini? Nomor punggung 10 otak-atik bola, nomor punggung 10 crossing, miskomunikasi dilakukan nomor punggung 10 dengan Pongki di sore hari ini. Bola masih dihadapi Pongki melihat rekannya, masih Pongki atau nomor punggung 10, lemparan saja, umpan masih nomor punggung 10 kepada Babe, dihalau saja dengan tenang. Terjadi duel bola atas antara Alfian dengan nomor punggung. Terjadi duel lagi. Apa yang terjadi? Pelanggaran yang dilakukan nomor punggung 3 kepada nomor punggung 10 menghasilkan tendangan bebas saja di sore hari ini. Mungkinkah Tumbu di sore hari ini membalas ketertinggalannya 1-0 babak semifinal di sore hari ini antara Tumbu FC melawan Warkop Mona? Tendangan yang dihadapi nomor punggung 10, crossing yang dilakukan nomor punggung 10, mampu dihalau back dari Warkop Mona. Masih Warkop Mona melihat Teguh lagi, namun melihat Liu, pemain yang cukup senior ini, melihat Liu, masih Teguh dihadang oleh Yono, namun bola meninggalkan lapangan saja. Masih Babe melihat rekannya nomor punggung 10, dihalau saja oleh nomor punggung 10 kepada nomor punggung 11. Pemain dari Warkop Mona cukup tenang, crossing yang cukup bagus dihadapi oleh Gondrong menghalau bola, ditujukan kepada nomor punggung 10, masih nomor punggung 10 melihat dan dihalau oleh Teguh. Nampaknya terjadi pelanggaran di sore hari ini. Teguh menghalau nomor punggung 10, pemain yang cukup mengobrak-abrik lini tengah dari Warkop Mona ini. Dan wasit nampaknya berdiskusi serius antara penjaga garis dengan wasit utama. Apa yang terjadi di sore hari ini? Mungkinkah akan terjadi hal yang masih nomor punggung 25 kontrol oleh nomor punggung 10, dihalau saja, melihat rekannya, crossing langsung yang dilakukan dihadapi oleh Gondrong kepada nomor punggung 25, masih melihat rekannya, nomor punggung 25 kepada Yono melihat rekannya, masih Yono
melihat nomor punggung 4 mengotak-ngatik bola, namun mampu dipatahkan oleh back yang cukup tebal nomor punggung 12. Bagong lagi, dan apa yang terjadi yang dilakukan oleh Bagong di sore hari ini? Nampaknya terjadi perebutan bola atau duel-duel body yang dilakukan para pemain yang cukup senior di sore hari ini. Sportivitas ditunjukkan kepada kedua pemain di sore hari ini. Mungkinkah pemain yang bernomor punggung 12 ini mampu mengontrol emosinya? Dan Pongki, tampaknya sportivitas yang dilakukan oleh kedua kesebelasan ini cukup bagus. Tensi permainan cukup meningkat di sore hari ini. Bola masih dihadapi nomor punggung 99. Masih nomor punggung 14 melihat rekannya, dan bola bawah yang dilakukan nomor punggung 14 Warkop Mona di sore hari ini. Tendangan langsung yang dihalau oleh Pongki di sore hari ini. Crossing yang dilakukan oleh nomor punggung 12 yang cukup bagus, masih mengotak-ngatik bola nomor punggung 16, melihat rekannya meliuk-liuk dan terus nampun mampu dihalau oleh masih nomor punggung 99, pemain yang berusia 60 ini. Namun apa yang terjadi? Pergantian pemain keluar. Takim nomor 11, masuk Andi nomor 10. Keluar nomor 11, masuk Andi nomor 10. Nampaknya penyegaran pemain di sore hari ini dimasukkan pemain kunci nomor punggung 10, adik dari Martin Pes ini. Mungkinkah di sore hari ini mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Tumbu, ataukah sebaliknya Tumbu mampu membalas ketertinggalannya di sore hari ini? Dan para penonton disaksikan oleh Bambang Pamungkas. Masih terjadi duel-duel bola gondrong lagi, liu-liu. Satu sentuhan yang dilakukan, masih teguh mengotak-ngatik bola, masih teguh berduel dengan gondrong. Dan apa yang terjadi? Masih terjadi bola-bola, masih gondrong, liu-liu. Dan nampaknya kompetitor tidak kelihatan apa yang terjadi di sore hari ini. Namun terjadi lemparan ke dalam saja di sore hari ini. Masih otak-atik bola nomor punggung 10. Crossing yang cukup bagus dilakukan, namun mampu dihalau nomor punggung 14. Satu sentuhan yang dilakukan, masih sis kepada Bagong. Bagong lagi mengotak-ngatik bola, melihat rekannya. Semakin sore semakin meriah. Waktu yang cukup mepet untuk Tumbuh dan waktu yang cukup panjang untuk Warkop Mona. Crossing yang dilakukan, potong langsung oleh kiper yang cukup senior, namun mampu menyelamatkan gawangnya dari kebobolan di sore hari ini. Penjaga gawang yang cukup senior ini mampu bermain dengan baik. Crossing yang dilakukan, potong langsung oleh Teguh, masih Bagong. Bagong lagi. Apa yang terjadi? Terjadi duel-duel bola tengah dengan nomor punggung 10 dihalau pemain yang baru masuk sama-sama nomor punggung 10 ini mampu mematahkan serangan dari Tumbuh. Mungkinkah yang mengambil bola nomor punggung 25 Forsa maju ke depan? Mungkinkah Forsa dengan keberuntungannya di sore hari ini mampu menyeploskan bola ke dalam gawang dari Warkop Mona di sore hari ini? Nampaknya kiper bersiap-siap di tengah gawang. Apa yang terjadi? Apakah crossing atau tendangan langsung? Tendangan langsung, namun masih menyamping ke sisi gawang dari
Warkop Mona di sore hari ini. Tendangan yang kurang sempurna dilakukan oleh Sis di sore hari ini, tidak mampu menjebol gawang dari Warkop Mona. Kedudukan sementara 1-0 untuk Warkop Mona. Bola dihadapi nomor punggung 25, otak-atik nomor punggung 12. Crossing yang cukup bagus dilakukan oleh nomor punggung 12, namun mampu dibatakan oleh Gondrong kepada Babe meliali, namun bola dibuang saja. Nah, masih ada Yono overlapping, crossing yang cukup bagus dilakukannya. Dan apa yang terjadi, lagi-lagi kiper yang cukup senior ini mampu membatalkan serangan dari Tumbu di sore hari ini. Warkop Mona tendangan langsung yang cukup jauh diarahkan kepada Teguh, kontrol yang sempurna dilakukan dulu. Masih nomor punggung 18 mengotak-atik bola, ditutup nomor punggung 21, masih kontrol dengan skillnya 25. Masih Alfian melihat rekannya, Alfian lagi. Pekil yang kurang sempurna dilakukan Alfian. 1-2 yang dilakukan, masih Babe menutup orangnya, melihat masih Babe lagi berbahaya, namun mampu dipotong. Masih Bagong lagi berbahaya, mengotak-atik bola. Dan apa yang terjadi, tackling yang cukup sempurna dilakukan nomor punggung 12 di sore hari ini. Crossing lagi yang cukup berbahaya, dan masih mengotak-atik bola ke samping gawang. Terjadi tendangan gawang yang dilakukan. Pergantian pemain set. Sunoto 99 keluar, striker yang berusia 65 tahun ini digantikan nomor punggung 33, namun fisiknya masih stabil, mampu mengobrak-ngabrik pertahanan dari Tumbu. Pemain yang cukup senior ini mampu bermain dengan baik di sore hari ini. Nampaknya terjadi tendangan gawang yang dihadapi oleh nomor punggung 1 atau penjaga gawang yang cukup tenang di sore hari ini menghadapi bola. Permainan berlanjut, masih diarahkan Teguh lagi. Kontrol yang kurang sempurna dilakukan oleh Teguh di sore hari ini. Mungkinkah Teguh agak kecapean di sore hari ini? Masih Teguh kontrol Babe menutup bolanya, masih Babe terjadi, namun bola masih dihadapi oleh Forsa kepada Yono mengotak-atik bola, masih Yono ke nomor punggung 25, masih Sis lagi, masih Sis mengotak-atik bola. Dan apa yang terjadi, bola masih menyamping ke sisi gawang dari Warkop Mona. Di sore hari ini semakin mendung, semakin menghibur pertandingan semifinal antara Warkop Mona melawan Tumbu FC. Pemain-pemain Liga Tarkam yang didatangkan dari Semarang muncul semua di Stadion Mondoan sore hari ini. Mungkinkah sore hari ini Tumbu FC mampu membalas ketertinggalannya? Masih Forsa ditujukan kepada Pongki lagi, namun dipotong saja oleh nomor punggung 23. Terjadi pelanggaran di lini tengah oleh nomor punggung 3 di sore hari ini. Selamat datang ofisial dari Tumbu FC yang nampaknya sore hari ini cukup gusar dengan ketertinggalannya 1-0. Mungkinkah Tumbu FC tidak mampu melenggang ke final ataukah mampu menyamakan di sore hari ini? Tangan langsung yang dilakukan oleh Sis, masih namun dihalau saja, masih berbahaya, masih Teguh melihat rekan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berbahaya, namun kiper apa yang masih Teguh dan gol. Nampaknya pemain yang cukup senior ini mampu bermain dengan tenang dan Gondrong terjatuh di lini belakang menutup pergerakan dari Teguh, dan kedudukan sementara 2-0 untuk Warkop Mona.
Tumbu FC tertinggal 2-0. Semakin sore di Stadion Mondoan ini semakin ramai dan lampu stadion sudah menyala di sore hari ini. Masih tambahan waktu 5 menit. Masih nomor punggung 17 Bagong lagi, Leo Bagong lagi, masih Bagong. Apa yang terjadi? Namun mampu dihalau nomor punggung 3. Forza maju ke depan, masih Forza, crossing yang cukup bagus dilakukan Forza. Masih Babe berbahaya. Namun bola dihadapi nomor punggung 10 Tumbu FC, nomor punggung 10 masih Babe shooting langsung, masih nyamping ke sisi gawang dari Warkop Mona. Nampaknya penjaga gawang dari Warkop Mona ini cukup bagus penampilannya di sore hari ini. Penjaga gawang yang dipinjamkan di Persiba ini di sore ini berbahaya lagi. Nomor punggung 18 dengan sebutnya. Apa yang terjadi? Namun pergerakan dari Bonari di sore hari ini cukup tepat, mampu mematahkan serangan dari Teguh dan kawan-kawan. Masih bola dihadapi nomor punggung 21 Liu, nomor punggung 21 lagi, masih nomor punggung 21 kepada nomor punggung 10. Masih umpan pegel yang dilakukan, kalau saja oleh back dari Warkop Mona nomor punggung 13 ini, back yang cukup kuat menghalau serangan-serangan dari Tumbu FC di sore hari ini. Terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh berbahaya, terjadi kemelut di depan gawang dari Warkop Mona. Masih Teguh lagi tidak terkejar, masih Teguh lagi berdua dengan Bagong, masih Teguh, namun mampu dibatalkan oleh nomor punggung 25. Masih Teguh dengan passing yang cukup gesit, pemain satu ini mampu Liu di tengah berbahaya, umpan yang cukup tanggung dilakukan. Masih Babe dipotong nomor punggung 12 dari pemain dari Warkop Mona di sore hari ini. Terjadi lemparan ke dalam yang dihadapi oleh nomor punggung 17 atau Alfian. Lemparan ke dalam yang ditujukan kepada rekannya nomor punggung 5 Yono. Masih Alfian melihat rekannya, crossing yang cukup bagus atau crossing yang kurang sempurna dilakukan oleh Alfian di sore hari ini, mampu mematahkan serangan dari Warkop Mona. Dan semakin sore semakin meriah para penonton menyaksikan jalannya pertandingan antara Warkop Mona dan babak semifinal antara Tumbu dan Warkop Mona. Skor 2-0 untuk Warkop Mona.